Selamat pagi Ibu Eliawati dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 3 yaitu Consumer Motivation and Personality. Kelompok kami beranggotakan Diana Septina Tunyanan, absen 20, Teresa Artawan Gautama, absen 22, Sarah Hermawati, absen 23, Nikolaus Arya dan Dinugraha, absen 24, dan Egya Gracia Ginting, absen 25. Selanjutnya saya akan membahas tentang the dynamics of motivation, di mana kebutuhan berpengaruh terhadap dasar pemasaran. Para pemasar mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan juga tidak hadir dari pemasar, namun pemasar yang membuat konsumen menjadi lebih memperhatikan kebutuhan yang sebelumnya tidak dirasakan atau dianggap tidak penting. Oleh karena itu, pemasar dapat lebih memusatkan perhatian terhadap kebutuhan konsumen. Pada umumnya, kebutuhan konsumen tidak berubah dari waktu ke waktu, hanya saja cara mereka memperoleh kebutuhan yang berubah. Selanjutnya, needs atau kebutuhan. Kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan biogenic needs atau kebutuhan fisik. Kebutuhan untuk makanan, air, udara, perlindungan tubuh dari lingkungan luar, seperti pakaian atau tempat tinggal. Kebutuhan psychogenic atau psychogenic needs dipelajari dari orang tua, lingkungan sosial, dan interaksi dengan orang lain. Di luar itu masih ada kebutuhan akan harga diri, gengsi, kasih sayang, kekuasaan, dan prestasi. Misalnya, seseorang ingin membeli sebuah rumah. Keinginan orang-orang beda-beda kan, ada yang mungkin ingin smart home, atau ingin yang minimalis, ingin yang di tengah kota, atau yang ingin di pinggir kota. Nah, jenis rumah yang mereka beli adalah hasil dari kebutuhan psikologis dan pembelajaran. Selanjutnya, need arousal. Kebutuhan konsumen pada umumnya tidak sepanjang waktu aktif, namun ada dalam waktu spesifik. Bisa dengan stimuli biologis, emosional, atau kognitif, atau stimuli dari lingkungan luar. Seperti setetes gula darah atau kontraksi perut yang memicu lapar, atau penurunan suhu yang dapat memicu seseorang menjadi menggigil. Dan seseorang itu akan menyadari bahwa ia membutuhkan kebutuhan akan kehangatan. Yang sering terjadi dalam psychological arousal adalah ketidaksengajaan namun dapat membangkitkan sebuah kebutuhan yang mana mereka ingin kebutuhan itu terpuaskan. Lalu untuk cognitive arousal, seseorang memiliki pemikiran yang membuat kesadaran kognitif dan dengan tindakan untuk memenuhinya. Selanjutnya, goals atau tujuan yang merupakan hasil yang diinginkan dari perilaku termotivasi. Dalam konsep perilaku konsumen digerakkan oleh dua peringkat tujuan, yaitu generic goals atau hasil yang dicari oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan fisiologis. Lalu produk specific goals, di mana hasil yang dicari setelah penggunaan produk atau jasa tertentu. Misalnya, anak SMA yang udah mulai mencari mana universitas yang ini dituju, atau anak SMA yang dari awal udah menentukan mau masuk prodi mana. Nah, hasil positif yang kita cari disebut pendekatan objek, dan hasil negatif yang datang dari kita ingin mencegah disebut objek menghindari. Frustration and defense mechanism. Frustasi merupakan perasaan yang muncul akibat gagalnya suatu tujuan untuk tercapai. Defense mechanism merupakan cara kognitif berperilaku seseorang untuk mengatasi frustasi dan melindungi diri. Mungkin semua orang udah pernah yang ngerasain yang namanya frustasi. Yang berbeda adalah gimana cara setiap orang untuk mengatasinya. Mungkin ada yang jalan-jalan ke pantai, healing, mungkin ada yang maunya di rumah aja, tiduran aja di kasur, terus atau mungkin dengerin musik, nonton film, Netflix and chill, atau enggak drakoran. Nah, beberapa primary defense yang digunakan seseorang dalam mengatasi frustasi. Yang pertama, aggression. Beberapa orang menjadi agresif untuk melindungi diri dari rasa frustasi. Rationalization,
dengan mencari alasan yang masuk akal untuk tidak mencapai tujuan. Regression, menjadi kekanak-kanakan untuk menghindari situasi yang mengesalkan. Withdrawal, menjauhkan diri atau menarik diri dari situasi tersebut. Projection, mendefinisikan situasi yang mengesalkan dan mempermasalahkan kegagalan. Daydreaming, berfantasi untuk memperoleh kepuasan yang tidak terpenuhi. Lalu identification, mengidentifikasi keadaan diri sendiri, lingkungan sekitar, atau situasi yang relevan. Of needs. Jika kebutuhan fisiologis bersifat sederhana, ada pendekatan yang berbeda untuk menentukan dan mengkategorikan kebutuhan fisiologis dan psikogenik. Beberapa psikolog yang berpendapat tentang kebutuhan seperti Henry Murray. Pada tahun 1938, Henry Murray merupakan psikolog perintis yang mempersiapkan daftar panjang berisikan kebutuhan psikogenik, yang merupakan pendekatan sistematis pertama untuk memahami kebutuhan non-biologis manusia. Lalu Abraham Maslow. Abraham Maslow merumuskan teori bahwa manusia memiliki suatu hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan. Walaupun terlihat eksklusif, menurut teori, beberapa tumpang tindih karena tidak ada kebutuhan yang benar-benar terpuaskan. Dan seperti yang digambar, tingkatan paling rendah yaitu psychological needs, lalu safety dan security needs, social needs, ego needs, dan yang paling atas adalah self-actualization. Validitas teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan lebih tinggi menjadi kekuatan penggerak di balik perilaku manusia, karena kebutuhan tingkat rendah yang sudah terpenuhi. Walaupun memiliki banyak keterbatasan, sistem hierarki kebutuhan oleh Maslow ini nyatanya berguna bagi para pemasar, karena mudah beradaptasi dengan segmentasi pasar dan pengembangan iklan dan komunikasi lainnya yang menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hidden motives. Penelitian motivasi adalah sebuah istilah seni yang mengacu pada studi kualitatif yang dilakukan oleh Dr. Ernest Dichter pada 1950-an dan 1960-an yang dirancang untuk mengungkap motivasi bawah sadar atau tersembunyi konsumen dalam konteks pembelian dan konsumsi. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini menggunakan sampel konsumen yang lebih besar dan lebih representatif daripada penelitian kualitatif. Selanjutnya, projective techniques. Alat penelitian kualitatif utama adalah penggunaan teknik proyektif. Teknik proyektif sebuah alat penelitian yang membutuhkan responden untuk menafsirkan rangsangan yang tidak memiliki arti yang jelas dengan asumsi bahwa subjek akan mengungkapkan atau memproyeksikan alam bawah sadar mereka, motif tersembunyi ke dalam atau ke rangsangan ambigu. Nah, ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan teknik proyektif. Yang pertama ada storytelling. Storytelling ini responden diminta untuk menceritakan pengalamannya mengenai sebuah produk yang sedang dipelajari. Metode ini digunakan untuk mempelajari persepsi seseorang. Yang kedua ada role playing. Di bagian role playing ini, responden ditempatkan dalam situasi pembelian serta diminta untuk memerankan peran yang ditugaskan. Yang ketiga ada word association atau asosiasi kata. Di dalam metode asosiasi kata ini, responden disajikan dengan kata-kata satu persatu dan diminta untuk mengucapkan kata pertama yang terlintas dalam pikiran. Metode ini sangat berguna dalam menentukan asosiasi konsumen dengan nama merek yang ada dan merek yang sedang dikembangkan. Dalam penyelesaian kalimat, responden diminta untuk melengkapi kalimat setelah kalimat pembuka. Misalnya, orang-orang yang sedang mengendarai mobil konvertible adalah bla bla bla. Selanjutnya ada thematic apperception. Tes apersepsi tematik terdiri dari menampilkan gambar kepada responden, individu, dan meminta mereka untuk menceritakan sebuah cerita tentang setiap gambar. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Motif and Technology. Ketika konsumsi didorong oleh teknologi
Pemasar menjadi tertarik pada motivasi blogger dan individu yang memposting komentar secara online. Pemasar akan senang memiliki tingkat pengaruh apapun, bahkan yang terkecil, terhadap esai penulis online, ulasan produk, dan komentarnya berfokus pada produk dan konsumsi. Karena penulis online ini memiliki pengaruh luar biasa pada pilihan konsumen. Baru-baru ini, Amazon mengubah kebijakan dan tidak lagi mengizinkan perubahan untuk perusahaan memberikan insentif sebagai imbalan atas ulasan produk. Perubahan ini diberlakukan untuk menjaga kejujuran pengulas. Para peneliti telah menemukan banyak alasan mengapa konsumen berinteraksi dengan merek secara online. Salah satu alasannya yaitu untuk memperoleh informasi, membeli, ataupun mempersonalisasikan merek. Selain itu, teknologi juga dapat menjadi faktor motivasi bagi konsumen. Personality development. Kepribadian psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak. Kepribadian mempengaruhi cara konsumen menanggapi upaya promosi pemasar, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi sebagian besar produk atau jasa. Beberapa ahli teori melihat kepribadian sebagai satu kesatuan yang utuh, sedangkan yang lain fokus pada ciri-ciri tertentu. Secara umum, para peneliti sepakat tentang masalah tersebut, yaitu kepribadian tersebut mencerminkan perbedaan setiap individu. Yang kedua, kepribadian umumnya konsisten dan bertahan lama. Dan yang ketiga, yaitu meskipun bersifat abadi, kepribadian tersebut dapat berubah, misalnya dalam keadaan hidup dan bertambahnya usia. Personality reflects individual difference. Karena karakteristik dalam yang membentuk kepribadian individu adalah kombinasi faktor yang unik. Tidak ada dua individu yang persis sama. Kepribadian memungkinkan pemasar untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok yang berbeda, berdasarkan satu atau beberapa ciri. Yang kedua yaitu personality is consistent and enduring. Umumnya, kepribadian individu cenderung konsisten dan bertahan lama. Pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen agar minat dengan produk mereka. Namun, jika mereka mengetahui karakteristik kepribadian mana yang mempengaruhi tanggapan konsumen tertentu, mereka dapat menarik ciri-ciri relevan yang melekat pada konsumen sasaran mereka. Yang ketiga yaitu personality can change. Meskipun kepribadian umumnya bertahan lama, dalam keadaan tertentu, kepribadian dapat berubah dalam peristiwa kehidupan seperti pernikahan, kelahiran anak, kematian orang tua, ataupun perubahan pekerja dan profesi. Dan selanjutnya ada teori Freudian, di mana teori Freudian adalah kebutuhan atau dorongan alam di alam bawah sadar, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, berada di jantung motivasi manusia dan kepribadian seseorang. Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang saling berinteraksi, ID, bawah sadar, ego, pikiran sadar, dan superego merupakan pikiran tidak sadar. Dan yang terakhir adalah Neo-Freudian Personality Theory. Teori Neo-Freudian menyatakan bahwa selain konsep Freud, hubungan sosial merupakan faktor penting dalam perkembangan kepribadian. Neo-Freudian juga percaya bahwa pola hubungan sosial berdampak pada perkembangan kepribadian. Baik, selanjutnya kita masuk ke personality traits. Yang pertama ada ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah ciri-ciri psikologis batiniah yang membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian tercermin dalam pola belanja konsumen, tetapi jarang mempengaruhi pilihan merek. Ciri-ciri kepribadian yang erat kaitannya dengan dimensi ini yaitu dogmatisme, karakter sosial, dan kebutuhan akan keunikan. Ciri-ciri ini berlaku untuk perilaku semua konsumen, baik mereka yang sudah pernah membeli suatu produk maupun yang belum pernah.
Kita next. Selanjutnya kita masuk ke innovators versus laggards. Inovator adalah yang pertama mencoba produk, perluasan lini produk, dan layanan baru karena mereka terbuka terhadap ide dan praktik baru. Konsumen inovator antusias dengan produk inovatif dan dapat mempercepat penerimaan pasar terhadap inovasi karena mereka memberitahu orang lain tentang pembelian mereka dan sering menunjukkan produk baru kepada mereka. Sedangkan laggards adalah konsumen terakhir yang mengadopsi produk baru. Lalu keinovatifan adalah tingkat kesediaan konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan baru segera setelah produk diperkenalkan. Terdapat 4 faktor motivasi yang menginspirasi inovasi konsumen, yaitu yang pertama ada faktor fungsional, yaitu mencerminkan minat dalam kinerja suatu inovasi. Yang kedua ada faktor hedonis, yaitu mencerminkan minat dalam kinerja suatu inovasi. Ketiga, faktor sosial, yang berhubungan dengan perasaan terpuaskan dengan menggunakan inovasi. Dan yang terakhir, faktor kognitif, yang mengekspresikan rangsangan mental yang dialami dengan menggunakan suatu inovasi. Lalu ada 3 tingkat inovasi. Yang pertama ada inovasi global, lalu ada inovasi khusus, dan perilaku inovatif. Kita next. Ya, ini yang tadi saya jelaskan, ada 3 tingkat inovasi, yaitu inovasi global, inovasi khusus domain, dan perilaku inovatif. Next. Kita masuk ke open versus closed minded. Yang pertama ada dogmatisme. Dogmatisme adalah tingkat kelakuan seseorang atau kebalikan dari berpikiran terbuka terhadap inovasi dan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan dan pandangan seseorang, atau dengan kata lainnya adalah pikiran tertutup. Konsumen yang sangat dogmatis cenderung lebih mudah menerima iklan yang mengandung daya tarik dari figur berwibawa seperti selebriti dan pakar. Sebaliknya, konsumen dogmatis rendah lebih menerima pesan yang menekankan perbedaan faktual, manfaat produk, dan informasi menggunakan produk lainnya. Next. Kita masuk ke conformity versus individuality. Terdapat 3 bagian. Yang pertama diarahkan ke dalam, yaitu konsumen yang mengandalkan nilai dan standar batin mereka sendiri dalam mengevaluasi produk baru dan juga cenderung menjadi inovator konsumen. Yang kedua ada diarahkan lain, yaitu konsumen yang mencari orang lain untuk bimbingan tentang apa yang pantas atau tidak pantas dan tidak mungkin menjadi inovator konsumen. Lalu yang terakhir ada kebutuhan akan keunikan, yaitu sebagai pengejaran individu dan akan perbedaan relatif terhadap orang lain yang dicapai melalui perolehan barang-barang konsumsi untuk meningkatkan identitas pribadi dan sosial seseorang. Memahami sifat kepribadian ini sangat relevan dengan industri fashion karena tren dan gaya berpakaian selalu berubah. Banyak pemasaran menargetkan orang-orang dengan kebutuhan keunikan yang tinggi dengan rangsangan pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan persepsi diri tentang keunikan. Next. Oke, kita masuk ke novel and complex or simple and safe experiences. Yang pertama ada tingkat stimulasi optimal atau OSL, yaitu sebuah sifat kepribadian yang mencerminkan sejauh mana seseorang menyukai pengalaman baru, kompleks dan tidak biasa, atau disebut dengan OSL tinggi, atau lebih suka keberadaan sederhana, rapi dan tenang, itu disebut dengan OSL rendah.
Lalu ada pencarian kebaruan, yaitu sifat kepribadian yang mengarahkan konsumen untuk memilih variasi yang mencakup eksplorasi merek baru dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Pencarian baru terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perilaku pembelian eksplorasi, lalu yang kedua, eksplorasi perwakilan, dan yang terakhir ada inovasi. Next, selanjutnya kita masuk ke preference for thinking. Ada need for cognition atau NFC, yaitu sebuah sifat kepribadian yang mencerminkan keinginan seseorang atau kesenangan pribadi. Konsumen yang memiliki NFC yang tinggi merespon iklan yang berisi banyak informasi dan deskripsi terkait produk. Sedangkan konsumen yang memiliki NFC rendah tertarik pada latar belakang atau aspek periferal iklan seperti model yang menarik. Next, kita masuk ke preference for written or visual. Ada 2 bagian, yaitu verbal listeners dan visual listeners. Verbal listeners adalah orang yang menanggapi pesan verbal dengan baik dan kurang memperhatikan pesan visual dan gambar. Sedangkan visual listeners adalah orang yang menanggapi pesan visual dan gambar dengan baik dan kurang memperhatikan pesan verbal. Verbal listeners lebih menyukai pesan promosi yang mengandung banyak informasi tertulis, tekstual, dan verbal. Visual listeners lebih mudah menerima bergambar, dan termasuk itu ada objek visualizers dan visualizers spasial. Next, kita masuk ke importance of possessions. Ada materialisme, yaitu sebuah sifat kepribadian yang mengukur sejauh mana seorang individu disibukkan dengan pembelian dan tampilan barang-barang mewah yang tidak penting dan sering mencolok. Konsumen yang sangat materialistik mendefinisikan diri mereka sendiri dengan memperoleh kepemilikan. Mereka menghargai, membeli dan memamerkan barang-barang mereka. Seringkali egois, menjalani kehidupan yang berantakan dan seringkali tidak mengalami kepuasan untuk kebahagiaan pribadi dari harta benda mereka saja. Sebaliknya, konsumen yang kurang materialistik tidak mendefinisikan diri mereka berdasarkan apa yang mereka miliki dan lebih tertarik untuk mencari pengalaman yang memuaskan dan menikmatinya. Seringkali dengan orang lain, mereka tidak terlalu terkesan dengan apa yang mereka dan orang lain miliki, melainkan bagaimana mereka menikmati hidup. Next, kita masuk ke compulsion and fixation. Pertama ada konsumen kompulsif, adalah pembeli yang kecanduan dan di luar kendali yang sering menyebabkan konsekuensi yang merugikan baik bagi pembelanja kompulsif maupun orang-orang di sekitarnya. Lalu ada konsumen tetap. Konsumen tetap adalah kolektor dan penghobi yang cenderung mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan minatnya dan memamerkannya kepada teman-teman dan orang lain yang memiliki minat yang sama. Konsumen tetap memiliki ciri-ciri selanjutnya kita masuk ke konsumen tetap, memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama ada gairah dan minat dalam kategori apa yang mereka kumpulkan, kesediaan untuk menginvestasikan banyak upaya dalam menambah koleksi mereka, kesediaan untuk menghabiskan banyak waktu dan pendapatan diskresioner untuk mencari dan membeli lebih banyak barang untuk koleksi mereka. Dan yang terakhir ada daya saing yang agresif di lelang. Next, kita masuk ke consumer etnosentris. Ada pengertian etnosentrisme, yaitu sifat kepribadian yang memiliki kecenderungan seseorang untuk membeli atau tidak membeli produk buatan luar negeri. Etnosentrisme adalah lalu di dalam etnosentrisme itu digolongkan menjadi 2 bagian. Ada konsumen yang sangat etnosentrisme dan konsumen yang tidak etnosentrisme. Konsumen yang sangat etnosentrisme
merasa tidak pantas atau salah untuk membeli produk buatan luar negeri karena dampak ekonomi yang ditimbulkannya terhadap perekonomian domestik, sedangkan konsumen yang tidak etnosentrisme atau kurang etnosentrisme cenderung menilai produk buatan luar negeri yang seolah-olah lebih objektif atau lebih bagus. Next terakhir kita masuk ke personality and color. Konsumen tidak hanya menganggap ciri-ciri kepribadian untuk produk dan layanan, tetapi beberapa juga mengasosiasikan karakteristik kepribadian dan jenis kelamin dengan warna tertentu. Kita ambil contoh misalnya, kita lihat Facebook mewarnai logonya itu biru karena warna biru itu terkait dengan komunikasi. Sekian persentase dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada antropomorfisme. Personifikasi produk dan merek adalah bentuk dari antropomorfisme. Antropomorfisme itu menghubungkan karakteristik manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. Contohnya itu, misalkan ada sebuah penelitian yang fokus pada produk yang diantropomorfisasi. Nah, hal itu memudahkan konsumen untuk mengantropomorfisasi suatu produk, bagaimana produk tersebut diiklankan dan dimasukkan atau tidak adanya referensi atau penggambaran fitur produk yang mirip dengan manusia. Jadi konsumen itu menganggap kalau produk yang disajikan dengan memiliki fitur manusia itu akan lebih disukai. Nah, personifikasi merek terjadi ketika konsumen mengaitkan sifat atau karakteristik manusia ke sebuah merek. Sebuah kepribadian merek memberikan identitas emosional untuk sebuah merek yang menghasilkan sentimen dan perasaan terhadap merek di antara konsumen. Misalnya, kita itu tahu produk olahraga hanya merek Nike. Dan merek Nike ini menjadi merek yang ternama dan selalu menjadi produk unggulan dan akan selalu memiliki niat beli yang lebih tinggi daripada merek lainnya. Selanjutnya ada satu studi yang menyelidiki hubungan antara kepribadian merek dan dua karakteristik manusia. Yang pertama ada kecemasan, keterikatan. Sejauh mana orang khawatir tentang apakah mereka layak untuk dicintai. Yang kedua, penghindaran kecemasan. Pandangan seseorang terhadap orang lain dalam konteks keterikatan. Studi ini menemukan bahwa orang yang selalu sibuk dengan harga dirinya dan orang yang memiliki pandangan negatif pada orang lain itu lebih menyukai kepribadian merek yang menarik. Sedangkan untuk orang yang punya kecemasan tinggi dan pandangan baik terhadap orang lain itu lebih menyukai kepribadian merek yang sederhana. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan para pemasar untuk mempelajari ciri-ciri kepribadian ini. Karena untuk memudahkan konsumen mereka sebelum mempersonifikasikan merek mereka. Yang selanjutnya ada produk personality and gender. Kepribadian suatu produk seringkali memberikan produk dan merek dengan gender. Produk yang diberi jenis kelamin berbeda menurut budaya. Dalam budaya tertentu, konsumen mungkin menganggap kopi dan pasta gigi itu sebagai produk yang maskulin, sedangkan sabun mandi dan sampo dianggap produk yang feminim. Selanjutnya ada produk personality and geography. Konsumen mengasosiasikan beberapa merek dengan lokasi geografis, misalnya New England clam chowder. Dan asosiasi semacam itu sering meningkatkan ingatan mereka dan kesukaan merek. Menariknya, nama merek geografis dapat berupa nyata atau fiktif. Selanjutnya ada self-perception. Self-image adalah bagaimana orang memandang diri mereka sendiri. Persepsi diri tentang diri sendiri sering dikaitkan dengan pembelian produk dan layanan karena konsumen sering memilih produk yang sesuai dengan citra diri mereka atau untuk meningkatkan citra diri seseorang. Faktanya, konsumen memiliki banyak diri karena orang bertindak berbeda dalam berbagai situasi.
Setiap individu memiliki citra dirinya sebagai orang tertentu dengan sifat, keterampilan, kebiasaan, kepemilikan, hubungan, dan perilaku tertentu. Misalnya, ada seseorang yang punya perilaku berbeda saat dia berada di sekolah. Mungkin di sekolah dia itu lebih cenderung pemalas, tapi saat dia di rumah perilakunya menjadi orang yang lebih rajin. Selanjutnya, peneliti perilaku konsumen mengidentifikasi 4 komponen citra diri atau self-image. Yang pertama ada citra diri yang sebenarnya adalah cara konsumen melihat diri mereka sendiri. Yang kedua, citra diri yang ideal adalah bagaimana konsumen ingin melihat diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada citra diri sosial, adalah bagaimana konsumen merasa orang lain melihatnya. Yang keempat, ada citra diri sosial yang ideal, adalah bagaimana konsumen ingin orang lain melihatnya. Jadi contohnya kasus dari diri sosial yang ideal adalah citra diri media sosial. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang punya media sosial gitu. Nah, orang yang hidup di media sosial itu mereka mempunyai tujuan agar orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan. Misalnya kita memposting sebuah foto, pasti secara tidak langsung kita itu ingin dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada the extent self. Kepemilikan konsumen dapat menegaskan atau memperluas citra diri mereka. Peneliti menyarankan bahwa kepemilikan adalah perluasan diri dengan cara berikut. Yang pertama, sebenarnya dengan membiarkan diri melakukan hal-hal yang sebaliknya akan sangat sulit atau tidak mungkin untuk dicapai, misalnya pemecahan masalah dengan menggunakan komputer. Yang kedua, secara simbolis, dengan membuat diri sendiri merasa lebih baik, misalnya dianggap sebagai berpakaian terbaik di tempat kerja. Yang ketiga, memberikan status atau pangkat, misalnya menjadi kolektor dan memiliki mahakarya yang langka dan terkenal. Yang keempat, perasaan keabadian dengan meninggalkan warisan berharga setelah kematian. Selanjutnya ada altering the self. Terkadang konsumen ingin mengubah atau memperbaiki diri mereka, pakaian, alat bantu perawatan atau kosmetik, aksesoris seperti kacamata hitam, perhiasan, tato, atau bahkan lensa kontak berwarna. Dan makeover menawarkan kesempatan kepada konsumen untuk meningkatkan penampilan mereka dan dengan demikian mengubah diri mereka. Contohnya kita pasti selalu ingin tampil dengan cantik dengan menggunakan make up, seperti itu contohnya. Kesombongan mencerminkan citra diri seseorang dan seringkali berasal dari tindakan mementingkan diri sendiri, egois, dan mengagumi penampilan dan pencapaiannya sendiri. Para peneliti menemukan 2 jenis kesombongan. Yang pertama itu ada kesombongan fisik, yang merupakan perhatian berlebihan atau pandangan yang berlebihan terhadap penampilan fisik seseorang. Dan yang kedua ada kesombongan prestasi, yaitu perhatian yang berlebihan atau pandangan yang berlebihan terhadap prestasi pribadi seseorang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.